Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Ya, saya Ina Rotuduja dengan NIM 230341924. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan kurikulum bahasa Arab. Kurikulum. Kurikulum, apa sih kurikulum? Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, dalam suatu pembelajaran itu ada aturan yang disebut dengan kurikulum, yang mana kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan, baik itu tujuan, isi pembelajaran, tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, bahkan cara yang digunakan dalam penyelenggaraan suatu pembelajaran itu diatur di dalam sebuah yang namanya kurikulum. Nah, dalam hal ini pemerintah itu merupakan elemen yang penting dalam mengatur kebijakan pendidikan. Yang di sini menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang standar nasional pendidikan, ada 8 standar yang harus ada di dalam sebuah kurikulum. 8 standar yang dimaksud di sini adalah meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Kemudian sesuai dengan bahasan kita yaitu tentang tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum sendiri yaitu pernyataan-pernyataan umum mengenai hasil-hasil yang diharapkan dari suatu program bahasa dan menggambarkan apa yang diyakini para perencana kurikulum merupakan tujuan-tujuan program yang diinginkan dan dapat dicapai berdasarkan kendala-kendala yang tercermin dalam analisis kebutuhan. Jadi, tujuan kurikulum ini merupakan pernyataan-pernyataan umum mengenai hasil-hasil dari suatu program kurikulum yang mana di sini merupakan suatu program kurikulum bahasa yang diharapkan dan diyakini oleh para perencana kurikulum dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Kemudian klasifikasi tujuan kurikulum. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum itu erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Kemudian dalam skala mikro, tujuan kurikulum berkaitan dengan visi dan misi sekolah, tujuan setiap mata pelajaran, dan juga tujuan dalam proses pembelajaran. Tujuan kurikulum secara hierarkis di sini meliputi 4 tujuan, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional atau disebut dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Secara khusus, tujuan pendidikan nasional Indonesia itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yakni pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tujuan pendidikan nasional ini merupakan tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya di setiap lembaga penyelenggara pendidikan itu harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional ini. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan.
Ini merupakan tujuan institusional ini merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu, yang dalam hal ini dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan di setiap jenjang pendidikan, baik itu pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan maupun pendidikan tinggi. Yang ketiga ada tujuan kurikuler, yaitu merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau setiap mata pelajaran. Kalau tadi di tujuan institusional, yaitu merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Kalau tujuan kurikuler ini, tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau setiap mata pelajaran. Nah, tujuan kurikuler ini sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah siswa menyelesaikan bidang studi tertentu. Yang terakhir ada tujuan instruksional atau disebut juga dengan tujuan pembelajaran, yaitu merupakan bagian dari tujuan kurikuler, yakni tujuan yang harus dimiliki siswa setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam mata pelajaran tertentu dalam suatu kali pertemuan. Nah, kalau di tujuan kurikuler tadi adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau setiap mata pelajaran. Kalau tujuan instruksional merupakan tujuan yang harus dimiliki siswa. Setelah siswa itu mempelajari bahasan tertentu atau topik tertentu dalam suatu mata pelajaran dalam satu kali pertemuan. Nah, tujuan instruksional ini dikembangkan oleh guru pengampu di setiap mata pelajaran. Berdasarkan taksonomi Bloom, dalam pelaksanaannya, tujuan instruksional ini meliputi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, kognitif, yaitu ranah pengetahuan yang meliputi ingatan, pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan afektif, yaitu ranah sikap, di sini meliputi penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakteristik nilai. Selanjutnya ada domain psikomotorik, yaitu ranah praktik siswa dari hasil ilmu yang telah ia peroleh, yang meliputi persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan, dan juga menciptakan. Nah, tujuan pengembangan kurikulum yang substansional atau tujuan pokok dari pengembangan kurikulum sendiri yaitu untuk merekonstruksi kurikulum sebelumnya, menginovasi, beradaptasi dengan perubahan sosial, dalam hal ini perubahan yang mengarah pada hal yang kepada yang positif. Dan yang terakhir, mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Nah, dalam pengajaran bahasa, berbagai cara untuk menyatakan tujuan-tujuan program yang biasa dilakukan, termasuk tujuan behavioral. Nah, behavioral diartikan sebagai tingkah laku atau aktivitas suatu program. Dalam konteks KBM, behavior terlihat pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Maka, tidak mungkin dalam kegiatan pembelajaran itu tidak menggunakan atau tidak ada aktivitas atau tingkah laku dari peserta didik atau siswa. Tujuan behavioral ini didasarkan pada keterampilan, isi, dan juga kecakapan atau keahlian. Nah, tujuan kurikulum pembelajaran bahasa Arab menurut Al-Fauzan DKK itu menegaskan bahwa ada 3 kompetensi yang hendaknya dicapai dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa saja itu? Yang pertama ada kompetensi kebahasaan, yaitu pembelajar menguasai sistem bunyi bahasa Arab, baik cara membedakan dan pengucapannya, mengenal struktur bahasa, gramatikal, dasar aspek teori dan fungsi, dan mengetahui kosakata dan penggunaannya. Nah, dalam hal ini kita bisa menyamakan kompetensi kebahasaan ini dengan keterampilan fonologi atau maharatul istima' ya, keterampilan mendengar, dan bisa juga disamakan dengan unsur bahasa, meliputi kosakata, gramatikal, struktur bahasa.
Yang kedua ada kompetensi komunikasi, yaitu pembelajar mampu menggunakan bahasa Arab secara otomatis, mengungkapkan ide-ide dan pengalaman dengan lancar, dan mampu menyerap yang telah dikuasai dari bahasa secara mudah. Dalam hal ini, kompetensi komunikasi ini kita bisa samakan dengan keterampilan, berkomunikasi, keterampilan berbicara atau maharatul kalam. Selanjutnya kompetensi budaya, yakni, pembelajar mampu memahami apa yang terkandung dalam bahasa Arab dari aspek budaya, mampu mengungkapkan tentang pemikiran penuturnya, nilai-nilai, adat istiadat, etika, dan juga seni. Dalam hal ini dapat kita samakan ke dalam maharatul qiraah dan maharatul kitabah. Nah, pendapat dari Al-Fauzan tadi diperkuat lagi oleh pendapat Tu'aimah dan An-Naqah mengenai tujuan pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab, yaitu yang pertama, memahami kosakata Arab secara benar, yakni menyimak secara sadar terhadap kondisi-kondisi kehidupan secara umum, berbicara dengan bahasa Arab sebagai media komunikasi langsung dan ekspresi jiwa, membaca bahasa Arab secara mudah, menemukan makna-makna dan berinteraksi dengannya. Kemudian yang terakhir, menulis dengan bahasa Arab sebagai ekspresi mengenai kondisi fungsional dan ekspresi diri. Nah, di sini tujuan dari kurikulum pembelajaran bahasa Arab menurut Al-Fauzan dan diperkuat lagi oleh pendapat dari Tu'aimah dan An-Naqah bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab itu meliputi keempat maharoh dan juga unsur bahasa. Ada maharatul istima', keterampilan menyimak, maharatul kalam, keterampilan berbicara, maharatul qiraah, keterampilan membaca, dan maharatul kitabah atau keterampilan menulis, dan juga unsur bahasa meliputi struktur-struktur bahasa dan juga gramatikal. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.